Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kamu. Jadi Allah itu menurunkan wahyu sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Allah sendiri. Tidak bisa wahyu datang menuruti keinginan orang-orang yang menunggu, baik orang yang menunggu sebagai pelajaran maupun yang membenci Nabi, ingin mengetahui apa yang diturunkan oleh Allah. Dan juga tidak karena menuruti keinginan Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi tidak bisa misalnya Rasulullah SAW itu merasakan kerinduan ingin mendapatkan wahyu atau ingin bertemu dengan malaikat Jibril, itu tidak bisa, Allah tidak lalu langsung menurutinya. Putus ya. Jaringan saya. Oh. Dia pakai jaringan pribadi dulu kan. Terus orang-orang? Iya, ini baru mau connect lagi. Oh enggak, orang-orang harus Pak. Oh bisa. Bisa, karena kan masih ini saya masih dulu apa. Silakan Mbak. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mengikuti kajian ini melalui Zoom, sempat terputus sebentar. Mudah-mudahan tidak lagi terganggu. Jadi ayat ini turun untuk meyakinkan bahwa Allah tidak menurunkan wahyu selama beberapa hari itu bukan karena Allah membenci Nabi atau meninggalkan Nabi, sama sekali tidak. Tapi Allah menunjukkan bahwa wahyu itu diturunkan atas kehendak Allah sendiri, bukan karena permintaan Nabi, bukan karena seleranya malaikat Jibril, dan juga bukan karena keinginan masyarakat. Karena kejadian-kejadian itu ada yang menuntut semacam itu. Misalnya suatu saat Rasulullah ingin turunnya wahyu, sampai Rasulullah menjanjikan bahwa besok saya akan memberi penjelasan. Ada kalanya juga Rasulullah ditanya oleh seseorang, lalu Rasulullah menjanjikan nanti saya jawab, tapi ternyata wahyu tidak turun. Jadi tidak turunnya wahyu sesuai dengan keinginan Nabi, sesuai dengan keinginan masyarakat itu sekaligus membuktikan bahwa Al-Quran ini betul-betul dari Allah, dan Al-Quran itu termasuk tanda kebesaran Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa mukjizat, salah satu perbedaan antara mukjizat dan sihir. Kalau sihir itu kita bisa permainkan. Misalnya saya saat ini menunjukkan kebolehan saya dalam sihir. Lihat nih, saya bisa begini-begini dan sebagainya. Itu bisa. Tapi kalau mukjizat tidak bisa. Jadi kalau misalnya Nabi Musa ingin pamer, lihat nih tongkatku bisa menjadi ular, terus dilempar, enggak bisa jadi ular. Bisa jadi ular hanya ketika diperintah oleh Allah. Hanya ketika diperintah oleh Allah. Jadi salah satu ciri khasnya mukjizat, mukjizat itu ayat tanda kebesaran Allah adalah bahwa mukjizat itu hanya bisa datang ketika dikehendaki oleh Allah. Al-Quran itu termasuk mukjizat. Jadi dengan demikian, kalau Al-Quran itu diturunkannya sesuai dengan kehendak Allah, tidak bisa atas kehendak Nabi, itu ada korelasinya. Saya beri contoh, suatu saat Rasulullah itu merindukan bertemu dengan malaikat Jibril. Bertemu dengan malaikat Jibrilnya.
Tentu karena malaikat Jibril itu tugasnya memberi wahyu, maka kerinduan Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril itu juga karena ingin mendapatkan wahyu. Ada cerita dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, "Ala tazurruna aktsara mimma tazuruna?" Kenapa kamu tidak mengunjungi aku lebih sering daripada yang kamu lakukan selama ini? Lalu turunlah surat Maryam ayat 64. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiyya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun. Kami di sini malaikat Jibril dan juga para malaikat. Kami tidak turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Dialah yang memiliki apa yang ada di depan kita dan apa yang ada di belakang kita. Dan juga yang di antara mereka itu. Wa ma kana rabbuka nasiyya. Tuhanmu tidak lupa. Ya, Tuhanmu tidak lupa. Di ayat ini Allah memastikan bahwa bukan Allah tidak lupa. Gitu. Nah, kalau di wadduha tidak meninggalkan kamu dan tidak membenci. Mirip-mirip. Orang kalau lupa itu biasanya tidak mempedulikan kepada yang sesuatu yang dilupakan. Saya lupa tidak membawa pulpen, berarti saya meninggalkan pulpen. Kalau dikatakan Allah lupa, berarti Allah tidak melakukan pemberian wahyu, gitu. Jadi Allah itu tidak lupa, tidak membenci, dan juga tidak meninggalkan. Contoh lagi, ketika Rasulullah itu sangat menginginkan diturunkannya wahyu, Rasulullah menunggu-nunggu kapan itu terjadi. Setelah Rasulullah menerima wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau bingung dan ketakutan. Gejala apa ini? Karena beliau sedang menyendiri, merenung, memikirkan bagaimana cara mengubah kebiasaan masyarakat yang salah, yaitu menyembah berhala. Beliau menyendiri di Gua Hira, tempatnya tinggi, menghadap ke arah Ka'bah. Jadi beliau melihat Ka'bah dari jauh. Terus tiba-tiba datang seseorang yang berpakaian putih, tidak ada kesan dia datang dari mana, pakaiannya bersih. Terus tamu itu, orang itu mendekapnya, lalu mendikte, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan orang itu tidak bilang siapa dia. Nah, itu membuat Nabi Muhammad tuh penasaran. Siapa itu? Kok bisa datang ke sini, tidak ada kesan bekas lewat jalan-jalan yang rumit. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pergi ke Gua Hira, itu kesananya harus lewat belakang. Ya. Kalau kita datang dari jalan raya, itu tidak bisa langsung ke gua itu, tapi harus muter dulu, karena yang menghadap ke jalan raya itu curam, yang di belakangnya itu landai. Terus setelah sampai di puncaknya, baru turun melewati celah-celah batu yang besar sekali. Karena batu-batu yang besar itu berdekatan, kalau orangnya gemuk nggak bisa, karena sempit sekali. Nah, kalau orang memakai baju putih, maka kira-kira kan ada bekas sentuhan dengan debu begitu. Tapi itu nggak ada. Dia penasaran dan ketakutan. Lalu beliau dihibur oleh Ibu Khadijah, nggak usah takut, kamu ini orang baik.
kamu tidak pernah berbohong, tidak pernah mengingkari janji dan sebagainya. Tapi Rasulullah tetap gelisah, tetap galau. Lalu oleh Ibu Khadijah diajak pergi ke saudaranya yang bernama Waraqah bin Naufal. Terus oleh Waraqah diberitahu bahwa yang datang kepada kamu itu namus. Namus itu istilah yang ada di buku Injil untuk malaikat Jibril. Dan memberitahu bahwa suatu saat Nabi Muhammad akan diusir oleh kaumnya. Sehingga Nabi Muhammad bertanya, "Amukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengusir saya?" Jawabannya, iya. Setiap nabi diusir oleh kaumnya, dibenci oleh kaumnya. Dan dari situ kan lalu Rasulullah tahu bahwa, oh, aku ini ditunjuk jadi nabi. Nah, kalau ditunjuk jadi nabi itu tugas saya apa? Jadi seperti orang dilantik menjadi menteri tapi tidak tahu tugasnya apa. Bingung. Nah, ini aku jadi nabi tapi tugasku ini apa? Karena ingin tahu tugasnya apa, maka beliau menunggu-nunggu kapan datangnya wahyu yang memberi instruksi tugas-tugas saya. Lalu beliau kembali lagi ke Gua Hira dengan harapan bertemu dengan malaikat Jibril lagi. Ternyata tidak pernah ditemui sampai beberapa hari. Kembali lagi tidak ditemui. Lalu suatu saat dia itu memuncak kegalauannya. Lalu beliau mendengar suara yang memanggilnya, "Ya Muhammad." Panggilan itu dari atas. Dia melihat, oh, itu yang datang kemarin. Malaikat Jibril berada di antara langit dan bumi. Ya, kok bisa begitu? Ya karena dibuat dari cahaya kan bisa saja. Yang besar sekali. Nah, itu membuat Nabi Muhammad takut lagi. Karena, loh, kok bisa berubah bentuknya? Tapi malaikat Jibril meyakinkan, Muhammad, engkau betul-betul utusan Allah. Terus hilang. Rasulullah bingung lagi. Itu hanya meyakinkan bahwa aku utusan Allah, tapi tugasnya apa? Pulang saking ketakutan, lalu kedinginan, demam. Tolong selimuti aku, zammiluni, selimuti aku. Diselimuti oleh Ibu Khadijah, lalu terus justru dapat wahyu di situ, bukan di Gua Hira. Ya ayyuhal muzzammil. Ada yang mengatakan ya ayyuhal muddaththir. Ya, ini ulama tidak punya keyakinan ya, bahwa setelah Iqra itu yang diturunkan itu mana lebih dulu, ya ayyuhal muzzammil atau ya ayyuhal muddaththir. Artinya sama, muzzammil itu orang yang berselimut, muddaththir orang yang berselimut juga. Kenapa para ulama ini tidak punya keyakinan pasti? Karena di hadisnya itu diceritakan oleh seorang sahabat bahwa setelah Rasulullah minta diselimuti dengan kata-kata zammiluni, lalu ayat yang disebutkan oleh sahabat ini ya ayyuhal muddaththir. Jadi kenapa ini ragu-ragu para ulama? Karena bisa saja orang yang bercerita ini lupa, gitu. Bisa juga lupa kemudian menyebutnya ya ayyuhal muddaththir. Tapi kebanyakan ulama menyebutnya ya ayyuhal muzammil duluan. Karena apa? Dari segi isinya ya ayyuhal muzammil itu memerintahkan Rasulullah untuk sholat malam. Sholat malam itu untuk pribadinya sendiri, bukan untuk masyarakat. Sebagai Rasul, sebagai Nabi, apa dong yang harus saya sampaikan kepada masyarakat? Itu di situ belum ada perintah kepada masyarakat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila, dan seterusnya.
Salatlah malam, setengah malam atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Nah, itu salat. Baru setelah beberapa hari lagi turun ya ayyuhal muddatsir. Nah, kenapa para ulama ini berpendapat bahwa muzammil dulu baru muddatsir? Karena di al-muddatsir sudah ada perintah dakwah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Bangunlah, berdakwahlah kalian. Berdakwah di sini memakai istilah anzil, berilah peringatan kepada masyarakat. Jadi yang kita tangkap adalah bahwa Rasulullah ditugasi oleh Allah untuk menghadapi masyarakat. Masyarakat itu pasti ada yang nerima dan ada yang tidak nerima. Yang tidak nerima itu bisa menolak dengan halus, ada yang dengan kasar. Maka Rasulullah perlu disiapkan mentalnya. Untuk menyiapkan mentalnya, Allah menganjurkan beliau untuk memperbanyak sholat malam. Nah, ini berarti kalau kita rajin-rajin sholat, maka kita akan memperkuat mental kita. Mental itu kuat apabila kita itu tabah menghadapi omongan-omongan orang. Kalau kita misalnya ada orang berbisik-bisik di sana, wah ngapain itu, jangan-jangan itu ngerasain aku nih, wah itu ngomongnya ngaco dan sebagainya. Jadi saya tuh begitu ada dua orang yang bisik-bisik, saya udah takut atau curiga. Nah, ini berarti mentalnya lemah. Apalagi ketika ada orang maki-maki, wah makin gentar saya. Ya, kalau misalnya saya itu mentalnya lemah, ya. Oleh karena itu disiapkan oleh Allah, mentalnya diperkuat dengan memperbanyak sholat malam. Dan buktinya beliau memang kuat. Pernah suatu saat Rasulullah memanggil orang-orang, tokoh-tokoh Quraisy untuk diberi tahukan mengenai wahyu yang turun. Tapi beliau selalu didampingi oleh Abu Lahab. Abu Lahab mendampingi bukan sebagai centeng, tapi ngomong, bohong, jangan percaya, bohong, jangan percaya. Jadi setiap Nabi Muhammad ngomong, alah bohong, jangan percaya. Bukan hanya begitu. Ketika Rasulullah meninggalkan tempat itu, dilempari oleh Abu Lahab sampai kakinya berdarah. Tapi beliau tetap tabah. Jadi kita bisa menangkap bahwa kalau kita mau mengemban tugas untuk kemasyarakatan, maka sebaiknya kita perkuat dulu mental kita. Bagaimana mental itu bisa kuat? Belakangan ini banyak orang yang mencoba mempelajari caranya, itu harus mempunyai kepercayaan diri yang lebih dan sebagainya. Tetapi di Al-Quran kita bisa mempelajari bahwa dengan kita mengaitkan diri dengan Allah, maka mental kita akan kuat. Karena apa? Aku diperintah oleh Allah, Allah maha mengetahui, Allah melihat apa yang sedang saya laksanakan, apa yang sedang saya lakukan. Kalaupun saya menghadapi rintangan, karena aku diperintah oleh Allah, pasti Allah akan melindungi saya. Nah, itu akan membuat jiwanya kuat. Ya. Nah, contoh lagi, ini yang saya sebutkan tadi, ya. Hadis ini yang saya sebutkan tadi bahwa ketika wahyu itu tidak turun beberapa hari, maka Rasulullah pergi ke Gua Hira, lalu sami'tu sautan minas sama, aku mendengar suara dari langit, farfa'tu ra'si, aku lalu melihat ke atas, fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira, ternyata ada malaikat yang datang kepada saya waktu di Hira, jalisun ala kursiyin, yang sedang duduk di kursi, bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. Sulit kita membayangkannya, kok ada kursi kok di awang-awang gitu. Ya, itulah kekuasaan Allah. Lalu fajitu minhu ru'ban
Faraja'tu faqultu zammiluni. Ya. Ini yang saya sebutkan tadi. Rasulullah mengatakan zammiluni, zammiluni. Terus fa'anzalallahu ya ayyuhal muddathir. Nah, ayat yang disebutkan di sini ya ayyuhal muddathir. Ini diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Nah, karena kata-kata Nabi zammiluni, mestinya yang cocok ya ayyuhal muzammil. Tapi ayat yang disebut oleh Jabir ya ayyuhal muddathir. Saya teruskan. Ada ini seorang wanita yang datang kepada Nabi mengolok-olok. Ini sebenarnya sudah saya kutip di pertemuan yang pertama kemarin, yaitu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Dia mengatakan, ya Muhammad, ma ara syaitanak illa qad tarakak. Aku tidak melihat setanmu kecuali dia memang sudah meninggalkan kamu. Meninggalkan. Di sini pakai istilah taraka, meninggal. Lalu Allah menjawab, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah menggunakan kata wadda'aka. Wadda'aka itu akar katanya sama dengan wada'. Kalau kita mengatakan tawaf wada' itu tawaf perpisahan. Jadi Allah tidak memisahkan diri dari kamu. Saya teruskan lagi. Ada contoh. Bahkan Rasulullah menunggu berlama-lama, lebih dari 4 minggu. Yaitu ketika Ibu Aisyah difitnah oleh orang munafik, dituduh telah berzina dengan sahabat namanya Sofwan. Rasulullah menunggu klarifikasi dari Allah dengan wahyu. Tapi wahyu tidak kunjung datang. Rasulullah sebagai Nabi tentu memegang ajaran Allah bahwa kita tidak boleh menuduh orang berzina kalau kita tidak melihat sendiri. Atau tidak ada saksi 4 orang. Tidak boleh kita menuduh. Nah ini karena ada tuduhan semacam itu, Rasulullah menunggu sampai Rasulullah itu tidak berani mengiyakan, tidak berani mengatakan tidak. Buktinya Ibu Aisyah pulang bersama-sama dengan Sofwan. Meskipun Ibu Aisyah di atas onta, Sofwan itu jalan kaki. Tapi Rasulullah yakin bahwa istrinya adalah orang yang baik, maka tidak mungkin kalau Aisyah itu melakukan perzinaan. Tapi Rasulullah menunggu, ternyata nggak datang-datang. Lalu turunlah surat An-Nur ayat 11. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Orang yang menyebarkan berita bohong itu ya sekelompok dari kalian sendiri. La tahsabuhu syarran lakum, jangan kamu kira bahwa itu buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, tapi itu bagus untuk kalian. Nah, ini mengukuhkan apa yang kita pelajari di surat Al-Baqarah. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan kamu membenci sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Jangan-jangan kamu menyukai sesuatu tapi itu buruk. Atau sebaliknya jangan-jangan kamu membenci tapi itu baik. Nah, ini mengukuhkan itu bahwa ukuran baik atau buruk tidak bisa menggunakan selera kita. Kita seringkali mengatakan sesuatu buruk kalau kejadian itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan kita menganggap kejadian itu baik kalau itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, umumnya kita akan mengatakan bahwa kalau kita difitnah, maka itu buruk bagi kita. Tapi ini Allah meyakinkan fitnah itu bagus untuk kalian. Karena dengan fitnah itu lalu terjadilah kristalisasi, pemisahan yang bisa membedakan mana orang-orang munafik dan mana orang-orang yang betul-betul beriman. Dan itu bisa digambarkan di ayat-ayat berikutnya bahwa
mestinya kalau kalian mendengar peristiwa begitu, menganggap bahwa orang mukmin itu semuanya baik. Tidak mungkin terjadi perzinaan. Mestinya begitu. Ini fitnah. Ya. Nah ini pernah di negara kita ini ada tuduhan kepada seseorang telah berzina. Itu isunya itu beredar kemana-mana, terutama di kalangan wartawan. Terus yang saya heran, kenapa justru suatu media yang diterbitkan oleh orang-orang Islam, namanya pun juga terkenal sebagai medianya orang-orang Islam, tapi justru media itu yang menuduh orang itu telah berzina hanya dengan gambar seorang laki-laki memangku perempuan. Itu terus dituduh, ini loh apa dia berzina. Padahal menurut surat ini An-Nur, kalau seseorang menuduh orang muslimah telah berzina, dia harus mendatangkan 4 saksi. 4 saksi itu harus melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau hanya melihat keluar dari kamar, tidak bisa dituduhkan begitu. Nah, ini media ini wartawannya tidak mengerti Al-Quran barangkali, tapi memang pemimpin redaksinya itu orang yang tidak mengerti Islam. Saya melihatnya ketika saya berkunjung ke tempatnya, dia wanita yang pakaiannya itu you can see, ini kok pemimpin redaksi media Islam, enggak cocok. Meskipun anak buah dia ada sarjana dari IAIN, tapi kita tahu sarjana IAIN itu ada yang mengikuti Al-Quran dengan baik, ada yang liberal. Ya. Jadi kita pegang bahwa itu. Nah, kembali ke masalahnya adalah bahwa Allah itu menurunkan wahyu sesuai dengan kehendak Allah, dan di situ pasti ada kebaikan kalau ditunda. Contoh lagi, bahkan ada wahyu yang datang sebelum terjadinya suatu peristiwa. Kalau fitnah tadi, itu kan ada peristiwa, kemudian Rasulullah menunggu klarifikasi. Kalau ini peristiwanya belum ada, tapi Allah sudah menurunkan wahyu, yaitu menceritakan bahwa nanti akan ada orang-orang munafik yang akan mengatakan demikian, akan menyatakan halangannya dia tidak mau ikut rombongan Rasulullah. Waktu itu Rasulullah SAW pergi umroh, tapi umrohnya ini mengandung spekulasi, karena umroh dilakukan pada tahun ke-6 Hijrah, 1 tahun setelah kejadian perang Khandaq. Perang Khandaq dan perang-perang sebelumnya, Uhud dan Badar, itu perang melawan orang Mekah yang menyerbu. Sekarang Rasulullah mengajak umroh ke Makkah, justru sarangnya musuh. Nah ini kan orang-orang pada takut, nanti kalau dibunuh bagaimana, nanti kalau dibunuh bagaimana. Orang-orang yang betul-betul beriman lah yang berani mengikuti Rasulullah, karena meyakini bahwa Allah pasti menolong utusannya dan orang-orang yang mengikutinya. Nah, ada beberapa orang yang tidak mau ikut. Nah, sebelum Rasulullah pulang dari Hudaybiyah, Rasulullah mendapatkan wahyu ini. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Nanti akan ada orang-orang yang tidak mau ikut perjalananmu ini di kalangan orang Arab. Kata-kata mereka, aduh kami sibuk ngurusi harta kami sibuk ngurusi keluarga. Nah, kalau kita misalnya, aduh aku meninggalkan toko misalnya, toko itu kan harta. Aduh rumahku nggak ada yang tunggu, nanti kalau dimaling gimana? Terus cucuku masih kecil dan sebagainya. Nah itu jadi
alasan-alasan itu akan dikemukakan oleh orang-orang yang tidak mau ikut. Bahkan minta fastaghfir lana, mintakanlah ampun kepada Allah untuk kami. Terus Allah mengemukakan yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka itu ngomong dengan lisannya seperti itu, tapi sebenarnya hati mereka tidak begitu. Mereka itu bohong. Jadi mereka adalah orang-orang munafik. Jadi dengan begitu orang itu datang, Rasulullah sudah tahu, oh ini orang-orang munafik. Jadi kadang-kadang wahyu datang turun sebelum peristiwanya terjadi. Ada kalanya, ini saya ambilkan contoh, Rasulullah menerima wahyu setelah didebat oleh seorang wanita. Ada seorang wanita yang suaminya itu seleranya tinggi. Terus dia suka, ya tentu suami istri itu suka berhubungan. Tapi mungkin karena saking asiknya itu mengatakan punggungmu ini kok mirip sama punggungnya ibuku. Gitu. Nah, tradisi pada zaman jahiliyah, kalau seseorang menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya, maka dia tidak boleh berkumpul lagi, tidak boleh mengadakan hubungan lagi dengan istri. Itu namanya zihar. Ya. Namanya zihar. Zihar itu dari kata zahar, zahar itu punggung. Kenapa tidak boleh? Mereka menganggap itu kias. Kias bahwa kamu ini mirip dengan ibuku. Lalu zaman jahiliyah tidak boleh berhubungan dengan istri yang dikatakan demikian, karena nanti dia ketika berhubungan dengan istri, dia membayangkan bahwa dia sedang berhubungan dengan ibunya. Maka begitu seseorang mengatakan demikian, hukumnya haram, tidak boleh lagi berhubungan. Nah, setelah Islam, setelah Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Allah, ada wanita yang mengeluh, suamiku mengatakan itu, hukum Islamnya bagaimana? Rasulullah menjawab, nggak boleh, dia nggak boleh lagi berhubungan dengan kamu haram untuk dia. Wanita ini nggak bisa nerima. Kenapa? Ini pendapat pribadi atau dari Allah? Aku maunya dari Allah. Jadi wanita ini berani sekali dengan Nabi kok begitu. Aku maunya keputusan dari Allah. Bagaimana hukumnya? Kalau tidak boleh itu kan hukumnya yang sudah ada selama ini, hukum tradisional, ya, hukum adat. Lalu terus turunlah wahyu di surat Al-Mujadilah. Suratnya pun disebut Al-Mujadilah, orang yang berargumentasi, ya, wanita yang membantah Nabi. Terus Allah mengatakan, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang membantah kamu tentang suaminya. Dan dia mengeluh kepada Allah. Wa tashtaki ila Allah, dia mengeluh kepada Allah. Jadi dia bantah-bantahan dengan Nabi Muhammad, tapi maksudnya mengeluh kepada Allah. Allah ini hukumnya bagaimana menurut engkau? Gitu. Jadi turunnya pasti argumentasi semacam itu, tapi wanita itu sudah terlanjur membantah. Terlanjur membantah, baru ayatnya turun. Nah, ini kan suka-suka Allah. Tapi di situ ada tentu banyak hikmahnya, sehingga kita bisa menangkap bahwa Allah itu menuruti kita, dan Allah itu suka meralat peraturan jahiliyah. Ya. Ada aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat jahiliyah, yang itu menjadi hukum adat, meskipun tidak tertulis, tapi itu mengikat mereka. Kemudian Allah meralat. Ini kita bisa pakai istilah meralat. Beda dengan menasakh. Ya. Kalau menasakh itu hukum Allah diubah dengan hukum Allah lagi. Ya. Hukum Allah diubah dengan hukum Allah lagi. Misalnya Nabi Musa melarang masyarakatnya makan daging sebagai hukuman dari Allah
atas perilaku mereka. Mereka hanya boleh makan yang nempel di daging, nempel di tulang. Nah, itu sebagai hukuman. Terus pada zaman Nabi Isa diperbolehkan lagi. Jadi Nabi Musa mengatakan, aku menghalalkan apa yang dulu diharamkan. Itu namanya nasakh. Ya. Tapi kalau peraturan itu dibuat oleh orang kafir, oleh orang jahiliyah, kemudian Allah mengubahnya, maka kita bisa menyebut itu meralat. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar perselisihan di antara kalian. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Nah, ini saya kemukakan beberapa contoh untuk meyakinkan diri kita bahwa Allah menurunkan wahyu itu sesuai dengan skenario-nya Allah sendiri, dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah sendiri, dan sekaligus untuk membuktikan bahwa turunnya wahyu itu bukan karena selera Nabi Muhammad, bukan karena selera malaikat Jibril, dan juga bukan karena selera masyarakat.